Mau lintasan basah atau kering, Marc Marquez tetap tak terbendung di GP Ceko 2025. MotoGP Ceko 2025 kembali memunculkan satu nama yang mendominasi pemberitaan dan lintasan balap, Marc Marquez. Entah aspal basah atau kering, hujan deras atau langit cerah, rider asal Cervera, Spanyol ini tampil sebagai pembalap paling adaptif dan berbahaya di grid. Dalam sesi praktis hari Jumat di Brno, yang merupakan bagian dari penentuan 10 pembalap yang lolos langsung ke Q2, Marquez sekali lagi menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi ancaman besar bagi siapapun. Bahkan di musim kelimanya setelah cedera parah dan transisi tim. Tak hanya cepat, Marquez tampil seperti pembalap yang selalu satu langkah di depan, membaca kondisi lintasan, menilai risiko, dan memilih momen terbaik untuk menyerang. Lintasan baru, tapi Marquez tetap raja. Perlu dicatat, sirkuit Brno kembali menjadi tuan rumah MotoGP setelah 4 tahun absen. Aspalnya telah diperbarui, sehingga semua pembalap menghadapi situasi baru tanpa data aktual. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Marc. Hari ini adalah tentang memastikan diri masuk 10 besar. Tapi saya cukup senang karena saya bisa cepat beradaptasi. Trek ini punya grip tinggi dan itu mengubah keseimbangan motor. Tapi saya merasa nyaman, ujar Marquez kepada awak media setelah sesi praktis. Sementara pembalap lain masih berebut feeling terhadap grip ban dan karakteristik permukaan yang baru, Marquez sudah mulai bermain dengan ritme dan catatan waktunya. Ini bukan hal baru bagi pembalap 8 kali juara dunia tersebut. Dalam sejarah kariernya, ia dikenal sebagai salah satu yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan lintasan dan kondisi cuaca ekstrem. Dan memang, hari Jumat itu adalah campuran antara Moto2 yang sempat dihentikan dengan red flag karena hujan deras dan kondisi basah yang masih tersisa ketika para pembalap MotoGP masuk lintasan. Dalam ketidakpastian itu, Marquez menunjukkan kematangan strategi. Strategi cerdas di kondisi sulit. Sesi praktis diwarnai dengan dilema dalam memilih ban dan strategi. Banyak pembalap yang ragu antara keluar awal atau menunggu lintasan mengering. Marquez, dengan jam terbangnya, memilih jalur yang aman dan efektif. Saya tidak ingin terlalu memaksakan. Saya menunggu, lalu keluar untuk mencatatkan waktu. Saya tahu akhir sesi bisa jadi lebih cepat, tapi kadang malah jadi rumit karena grip berubah-ubah. Lebih baik saya amankan posisi di awal, ungkapnya. Dengan ban belakang soft wet, Marquez mencatatkan waktu impresif lebih awal, mengamankan tempat di Q2, sementara beberapa pembalap top seperti Pecco Bagnaia justru harus puas di luar 10 besar dan terpaksa mengikuti Q1. Ini menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Ia membaca kondisi bukan hanya dari sudut pandang kecepatan, tapi juga dari segi taktik. Kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, kapan harus berhitung. Dominasi yang menakutkan, basah atau kering, tetap Marc. Yang membuat dominasi Marc Marquez makin mencolok adalah fakta bahwa dia tetap menjadi ancaman di semua kondisi. Sesi Jumat yang campur aduk itu memang tidak sepenuhnya merefleksikan apa yang akan terjadi di race day. Namun cuaca diperkirakan membaik untuk Sabtu dan Minggu. Dan justru disitulah banyak orang meyakini Marquez akan semakin mengganas. Saya ingin balapan dalam kondisi kering, karena belum ada yang punya data di sini selama 4 tahun. Jadi, semua mulai dari nol. Itu jadi keunggulan buat saya, ujar Marquez. Dengan trek baru, minimnya data, dan performa eksplosif sejak awal pekan balapan, Marquez diperkirakan akan mendominasi tidak hanya dalam sprint race Sabtu, tetapi juga long race hari Minggu. Lawannya gentar. Ducati tersenyum tapi waspada. Marquez kini menjadi poros kekuatan di tim Ducati Lenovo. Meski motornya identik dengan rekan satu timnya, Pecco Bagnaia, performa di lintasan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Bahkan, Marquez sudah mulai membuat tekanan mental terhadap lawan-lawannya. Bagnaia sendiri terlihat frustrasi dalam sesi praktis. Ia meminta ban medium kick, namun akhirnya harus menggunakan ban soft wet yang sama dengan Marquez. Namun tidak mendapatkan grip yang diharapkan dan gagal memperbaiki waktunya. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa gaya Marquez mulai meresahkan rider-rider Ducati lainnya. Motor yang sejatinya dirancang untuk performa stabil di tangan para pembalap pabrikan, kini justru lebih maksimal ketika dikendarai oleh Marquez yang agresif namun cerdas. Dia mengubah cara Ducati balapan, ujar seorang analis MotoGP dari Spanyol. Dulu Ducati menang karena setup dan kekuatan mesin. Sekarang mereka punya pembalap yang bisa menang bahkan tanpa kondisi ideal. Pengalaman,
Kemenangan. Apa yang membuat Marquez berbeda? Pengalaman. Sebagai pembalap dengan lebih dari 1 dekade di kelas Premier dan 8 gelar dunia di tangannya, ia tahu betul bagaimana membaca akhir pekan balap. Ia bukan hanya pembalap cepat, ia seorang taktisi. Di Brno, saat banyak pembalap kehilangan arah karena lintasan baru dan kondisi cuaca tak menentu, Marquez sudah tahu apa yang harus dilakukan sejak awal. Dia tidak panik, kata mantan rekan setimnya. Mark bisa menilai kondisi, lalu menyerang hanya saat perlu. Itu yang membuatnya istimewa. Kondisi trek baru Brno, tantangan atau keuntungan? Brno 2025 hadir dengan wajah baru. Aspalnya telah diperbarui dengan material yang membuat grip meningkat drastis dan membuat motor bisa lebih cepat keluar dari tikungan. Namun hal itu juga berarti para pembalap harus menyesuaikan diri dengan limit yang baru. Gripnya tinggi, tapi itu bisa menipu. Kita bisa push terlalu dalam dan kehilangan keseimbangan, ujar Marquez. Para teknisi menyebut bahwa ban belakang cepat terkikis karena aspal yang menarik grip lebih banyak dari biasanya. Maka, manajemen ban menjadi faktor krusial. Sekali lagi, ini menjadi keunggulan Marquez, yang dikenal punya kontrol throttle yang halus dan efisien. Mark dan Brno, kisah cinta yang tak pernah usai. Brno bukan trek asing bagi Marc Marquez. Ia telah mencetak beberapa kemenangan gemilang di sini selama kariernya, termasuk duel epik dengan Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo di masa lalu. Kini, dengan kondisi baru dan lawan-lawan yang lebih muda, Marquez kembali sebagai sang penguasa lintasan. Dan yang menarik, ia justru terlihat makin tajam. Tidak ada keraguan di matanya, tidak ada kekhawatiran soal motor, tidak ada kecemasan tentang kondisi fisik. Justru ia seperti sedang menikmati setiap lap. Kondisi fisik dan mental. Marquez di puncak. Banyak yang meragukan Marquez akan bisa kembali ke performa terbaik setelah serangkaian cedera antara 2020 hingga 2022. Namun GP Ceko 2025 menjadi bukti bahwa pembalap ini bukan hanya kembali, tapi berevolusi menjadi lebih matang dan efisien. Saya tidak ingin jadi pembalap tercepat setiap lap, tapi saya ingin jadi pembalap paling konsisten dan paling cerdas, ucapnya beberapa waktu lalu. Pernyataan itu tercermin jelas di Brno. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana menjaga energinya untuk hari Sabtu dan Minggu. Prediksi sprint race dan long race. Masih March lagi. Melihat performa hari Jumat, tidak berlebihan jika menyebut Marc Marquez sebagai favorit utama di GP Ceko. Baik untuk sprint race maupun long race, semua mata tertuju padanya. Lawannya? Mungkin Jorge Martin dan Enea Bastianini akan mencoba menantang. Tapi melihat catatan waktu, kontrol motor, dan kecerdasan membaca situasi, sulit membayangkan ada yang benar-benar bisa mengimbangi Marquez selama sisa akhir pekan ini. Apa yang bisa menghentikan Marquez? Hanya dua hal yang bisa menghentikan Marc. 1. Cuaca ekstrem yang tidak terduga. 2. Kesalahan sendiri karena terlalu percaya diri. Namun, sejauh ini, ia menunjukkan bahwa ia tidak melakukan kesalahan besar. Justru sebaliknya, ia bermain aman namun efektif. Di tengah risiko tinggi dan tekanan persaingan, Marquez tetap menunjukkan karakter pembalap besar. Kesimpulan, dominasi yang bukan kebetulan. GP Ceko 2025 hanyalah satu dari sekian banyak akhir pekan yang menunjukkan bahwa Marc Marquez masih menjadi kekuatan utama di MotoGP. Tidak peduli lintasan basah atau kering, tidak peduli apakah lawannya lebih muda atau lebih cepat di sesi tertentu, Marquez selalu punya cara untuk menang. Dengan kombinasi pengalaman, insting balap, manajemen risiko, dan adaptasi teknis, Marc Marquez saat ini bukan hanya pembalap tercepat, dia adalah pembalap paling sempurna di grid. Dan di Brno, semua itu terlihat jelas. Di atas lintasan yang sulit dalam cuaca tak menentu, Marquez tetap tak terbendung.